Salam, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Di malam ini, di hari ini, renungan kita di dalam Kolose bab 2 ayat 14. Di dalam isinya di ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di dalam renungan kita hari ini, di malam hari ini, di dalam Kolose bab 2 ayat 14 ini, Tuhan Yesus sudah bayar lunas hutang-hutang kita. Di dalam ini, saat Tuhan Yesus sebelum datang ke dunia ini, kita umat manusia punya salah dosa banyak, dan karena pelanggaran kita, Tuhan sendiri berinkarnasi menjadi manusia, dan Tuhan sendiri serahkan nyawanya untuk tebus dosa-dosa kita. Dan di dalam ayat 14 ini, dengan menghapuskan surat hutang. Jadi saat Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, pas saat Tuhan disalibkan, saat itu juga kita punya hutang-hutang dosa ini dibayar lunas, langsung meterai, langsung kwitansinya dibayar lunas. Saat Tuhan disalibkan, saat itu juga langsung termeterai di kwitansi bahwa kita punya salah dosa sudah dibayar lunas. Tuhan sudah bayar lunas. Dan karena kita punya pelanggaran-pelanggaran, ketentuan-ketentuan hukum yang mau mengancam kita, Tuhan yang bikin sampai tidak ada. Tuhan yang hapuskan semuanya. Tuhan yang serahkan nyawanya. Tuhan bikin batas, Tuhan pele, dan hutang-hutang dosa kita Tuhan yang bayar dengan darahnya yang mahal, bukan dengan barang-barang lain, tetapi darah yang mahal. Dan saat itu juga, saat Tuhan disalibkan, saat itu sudah kwitansi langsung tertulis dibayar lunas. Dan kita saat ini, kita manusia yang kita ada ini, tubuh yang kita punya saat ini, yang ada kita pribadi masing-masing, ini sudah milik Tuhan, karena dia sudah beli 2000 tahun yang lalu. Saat Tuhan disalibkan, itu Tuhan sudah beli, Tuhan sudah bayar lunas. Jadi tubuh yang kita punya, ini Tuhan punya rumah. Masa pemiliknya mau ambil alih, orang lain yang larang, orang lain yang halangi lagi, padahal dia yang sudah bayar. Di saat ini juga kita harus sadar diri, biar kita manusia tidak pernah luput dari dosa, tetapi kita kalau punya usaha lakukan yang baik, Tuhan tidak mungkin biarkan setiap usaha baik yang kita lakukan. Tuhan yang selalu menopang di belakang. Tidak dari kemampuan kita secukupnya yang kita jalan, yang lebih dari kemampuan kita tidak mampu. Tuhan yang bekerja, Tuhan turun tangan. Dan di saat sore menjelang malam ini, di dalam renungan kita di saat ini, di dalam Kolose bab 2 ayat 14, untuk kita semua, firman yang kita dengar juga, bukan kita hanya dengar, bukan kita hanya simpan, bukan kita hanya merenungkan, tetapi Tuhan mau kita menghidupinya juga di dalam kehidupan kita. Di mana kemana saja kita pergi, kita harus ingat bahwa apa yang saya dengar pagi di firman sebelum saya bangun, atau
di mana saja saya ada dengar harus kita simpan dan kita menghidupinya juga. Bahwa tindakan juga harus sama seperti firman yang kita dengar itu. Jadi di saat ini, sore menjelang malam ini, kita mengucap syukur karena sehari telah berlalu. Ini di hari pertama di bulan yang baru, Tuhan sudah bawa semua di dalam Tuhan punya tangan, dan diri kita ini Tuhan sudah bayar lunas, Tuhan punya, dan kita serahkan saja. Pemiliknya atur sendiri sudah. Ini bukan kita lagi yang bertindak, tetapi Tuhan yang bertindak. Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang Tuhan sudah taruh, Dia yang bertindak, kita serahkan. Terima kasih. Salam, selamat sore menjelang malam. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Salam.